Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengar cerita dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Masih tentang Pak Petrus dan Pak Yohanes. Ya, Pak Petrus dan Pak Yohanes sudah membuat orang lumpuh berjalan dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu. Orang lumpuhnya bisa berjalan nggak? Bisa berjalan ya. Orang lumpuh itu umurnya sudah 40 tahun lebih dari lahir dia lumpuh. Berarti dia sangat bersuka cita ya, karena bisa berjalan. Lalu dengan kuasa manakah? Dengan kuasa Yesus, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang bangkit dari mati. Dia yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Wah, orang banyak mendengar tentang cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak orang percaya. Orang percayanya itu kok Kisah Rasul tadi 4 disebutkan bahwa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berapa? 5.000 orang laki-laki. Laki-laki saja 5.000 yang percaya Tuhan Yesus. Wah, belum yang perempuan, belum yang anak-anak ya. Anak-anak juga termasuk yang percaya Tuhan Yesus, bukan? Nah, tetapi ketika Pak Petrus sedang mengajar orang banyak itu, tiba-tiba datanglah para pemimpin, para imam-imam ya, pada pengawal-pengawal bait Allah datang. Orang-orang Saduki datang apa? Wah, mereka apa? Menangkap Pak Petrus dan Pak Yohanes. Pak Petrus dan Pak Yohanes kan tidak melakukan kesalahan, nggak merampok, nggak berkorupsi, tapi mereka ditangkap sama orang-orang ini, para imam ya. Mereka takut, kenapa ya ini? Orang-orang jadi pada percaya sama Pak Petrus nih, omongnya Pak Petrus ya. Gimana, kita tangkap saja mereka. Ditangkap di rantai ya. Kalau sekarang mungkin pakai borgol aja. Kok dulu dirantai ya? Dirantai, siapa mau dirantai? Gak ada yang mau dirantai ya. Dirantai, diikat supaya apa? Tidak lari. Nah, lalu dibawalah ke penjara, ke tahanan ya. Tapi karena hari sudah malam ya, tadi pergi ke bait Allahnya waktu sembuh orang lumpuh itu jam 3 siang. Akhirnya hari makin sore, akhirnya malam, masuk penjara malam. Akhirnya ditunggulah keesokan harinya. Waktu keesokan harinya, Pak Petrus dan Pak Yohanes disidang. Kamu itu ya, dengan kuasa mana ya kamu mau lakukan itu? Ya. Wah, di situ apa? Orang banyak juga datang, orang lumpuhnya juga ada. Mereka masih bertanya, dengan kuasa manakah? Padahal Pak Petrus sudah bilang, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Jadi waktu mereka tanya, Pak Petrus juga menjawab ya, tentunya dengan kuasa dari Yesus Kristus, orang yang kamu salibkan itu, yang bangkit dari mati. Yesus Kristus orang Nazaret itulah yang bisa membuat orang itu bisa berjalan kembali. Wah, bapak-bapak ini bingung kan? Wah, sebetulnya itu kan Petrus dan Yohanes itu bukan orang terpelajar, dia orang biasa saja, tapi dia berani jawab kita ya. Wah, gimana caranya nih ya? Tapi orang banyak pasti marah kalau kita menangkap mereka, memenjarakan sampai lama ya. Karena orang lumpuh itu benar-benar berjalan ya. Wah, mereka berkata, mereka nggak boleh, jangan cerita lagi tentang Tuhan Yesus, katanya ya. Mereka diancam, kalian jangan lagi cerita-cerita tentang Tuhan Yesus ya. Tapi Pak Petrus dan Pak Yohanes mau nggak mereka disuruh diam? Nggak mau ya. Itu kan benar-benar ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kita nggak bisa diam saja. Kita harus menceritakan bahwa banyak orang nanti akan bisa mengalami tentang kasih Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan ya. Dan kata Pak Petrus bilang, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Di dalam dia itu di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi itu tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ya, menjadi ayat hafalan kita nanti ya. Jadi ingat bahwa Tuhan Yesus itu hebat,
Dia yang bangkit dari mati, dia yang menyembuhkan orang lumpuh, bisa berjalan kembali, dan banyak orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Kita juga percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.